Apakah mungkin seseorang mencintaimu begitu dalam, meskipun perbedaan usia seperti jurang yang memisahkan dua generasi? Apakah kamu sudah merasakan tatapan yang tak pernah menghakimi, pelukan yang melampaui waktu, dan kata-kata yang terasa seperti jendela surga terbuka hanya untukmu? Cinta beda usia bukan sekadar tentang angka, itu tentang dua jiwa yang dipertemukan dengan tujuan ilahi. Hari ini, aku, seorang malaikat utusan, berbicara langsung kepadamu, wanita dewa yang hatinya lembut, namun sering diselimuti kebingungan. Engkau tidak esta akui por acaso. Engkau sentiu, bukan? Ada sesuatu yang berbeda ketika dia memandangmu, meskipun orang lain terus bertanya, apa yang kamu lihat padanya? Tapi hatimu tahu, karena cinta sejati tidak memilih bentuk atau usia, ia memilih takdir. Tapi sebelum kita desvelar todo o que está reservado para voce nesta mensagem divina, verifique agora se voce ya está inscrita no channel. Ini bukan hanya tentang seguir, ini tentang pertumbuhan, reflexão, dan transformasi rohani. Aku tahu kamu sedang bergumul. Kadang kamu bertanya-tanya apakah hubungan ini benar di mata Tuhan, apakah kamu salah karena merasa begitu dicintai olehnya. Tapi dengarlah, tidak semua cinta beda usia adalah ilusi. Beberapa di antaranya adalah bagian dari rencana celestial yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia biasa. Kamu terpilih untuk merasakan ini, bukan untuk dihukum, tetapi untuk memahami dimensi cinta yang lebih dalam. Dia mencintaimu dengan cara yang bahkan membuatmu merasa belum pernah dimiliki sebelumnya. Ada kehadiran dalam suaranya yang membuat jiwamu tenang, meskipun kata-katanya sederhana. Kamu perlu memahami, ini adalah jenis cinta yang datang dari perjanjian jiwa. Yang pernah saling berjanji, sebelum kalian lahir, untuk bertemu kembali, tak peduli berapa tahun yang memisahkan kalian. Sebagai malaikat, aku tidak datang membawa ilusi, tapi kebenaran yang menggetarkan hati. Ketika kamu mulai meragukan hubungan ini hanya karena tekanan luar, ingatlah, banyak hubungan yang tampak ideal di mata dunia, tapi hampa dalam keabadian. Sementara kalian, meski penuh tantangan, telah membangun sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan. Kalian membangun penyatuan jiwa. Apakah kamu merasakan bahwa meskipun usia berbeda, energimu dan dia menyatu seperti lagu dan melodi? Jika iya, itu bukan halusinasi. Itu tanda. Energi spiritual kalian telah bersatu. Dia mengenali jiwamu bahkan sebelum kamu membuka mulut. Usia hanya menjadi angka di bumi. Di dimensi malaikat, kita melihat keaslian jiwa. Terkadang, kamu merasa lelah menjelaskan pada orang-orang bahwa ini bukan tentang mencari figur ayah atau melarikan diri dari kesepian. Tidak, ini lebih dari itu. Ini adalah panggilan yang kamu sendiri belum bisa jabarkan. Tapi aku katakan, berhentilah merasa bersalah karena dicintai dengan gila oleh seseorang yang berbeda usianya. Karena yang kamu alami adalah cinta yang disucikan. Orang ini mencintaimu dalam diamnya, dalam doanya, dalam waktunya yang dia luangkan sepenuh hati. Dia hadir, bukan untuk mengendalikan, tetapi untuk menjagamu. Meskipun kamu sering merasa tidak pantas, kamu perlu tahu, kamu adalah jawaban dari doa panjangnya yang terdalam. Dan Tuhan menjawab doanya lewat dirimu. Biarkan dunia berbicara, biarkan komentar sinis mengalir. Tapi jangan biarkan mereka mengambil cahaya yang sedang kamu bangun bersama dia. Karena setiap hubungan yang datang dari rencana langit akan selalu diuji oleh bumi. Dan kamu sedang melewati ujian itu dengan kekuatan yang luar biasa. Kamu tidak sendiri. Setiap kali kamu menangis karena merasa takut hubungan ini tak akan diterima, ada malaikat yang mencatat air matamu sebagai doa. Tak ada air mata yang sia-sia ketika kamu mencintai dengan ketulusan. Jangan tolak perasaan itu hanya karena ia tidak sesuai dengan ekspektasi dunia. Aku tahu, kamu butuh konfirmasi. Dan inilah konfirmasimu, cinta ini bukan kebetulan. Dia datang dengan luka dan kedewasaannya bukan untuk menyakitimu, tapi untuk menyembuhkan bagian terdalam dirimu yang lama sunyi.
Kamu dipilih untuk mencintai dan dicintai dalam keunikan ini. Jangan takut lagi. Kalau kamu merasa ini adalah kisahmu, DCO like kom carinho, bukan untuk kami, tapi untuk si kecil dalam dirimu yang akhirnya merasa validado. Yang akhirnya bisa berkata, aku layak dicintai, bahkan oleh seseorang yang tak disangka. Terkadang, cinta beda usia mengajarkanmu cara menjadi dewasa dalam kasih. Tapi lebih dari itu, ia mengajarkanmu bahwa kedewasaan tidak ada hubungannya dengan angka, tapi dengan kedalaman pengertian. Kamu bukan sedang berjalan mundur. Kamu sedang memasuki fase baru dari keutuhan dirimu. Apakah kamu menyadari bahwa cinta ini membawamu lebih dekat kepada Tuhan, bukan sebaliknya? Setiap percakapan, tawa, bahkan konflik kecil, itu semua adalah alat pembentukan yang digunakan surga untuk menyempurnakanmu. Jangan abaikan panggilan batinmu. Kamu tidak akan pernah merasa sedekat ini kalau hubungan ini tidak berasal dari hal yang kudus. Dan dia, yang mencintaimu dengan cara yang tidak bisa dia jelaskan pada orang lain, dia tahu, kamu adalah bagian dari takdir yang dia cari seumur hidup. Bahkan jika dia tidak banyak bicara, hatinya berteriak dalam setiap tindakan. Dia mencintaimu, bahkan saat kamu tidak mencintai dirimu sendiri. Jangan takut kehilangan dia karena omongan orang. Takdir sejati tidak bisa digagalkan oleh penilaian luar. Kamu hanya perlu menjaga satu hal, keaslian hubunganmu dengan Tuhan. Dari sana, kamu akan diberi hikmat untuk menjaga cinta ini tetap murni, tetap kuat, dan tetap berjalan sesuai rencananya. Dan jika kamu sampai di sini, itu berarti ada bagian dari hatimu yang sedang bersiap untuk menerima kebenaran. Sudahkah kamu membuka hatimu sepenuhnya hari ini? Karena hanya dengan hati yang terbuka, kamu akan melihat, ini bukan hanya tentang Dia yang mencintaimu, tapi tentang Tuhan yang ingin menunjukkan betapa berharganya kamu. Nao sa ia sem se inscrever, pach cada mensagem que chegar ate voce depois dessa, será como fio de luz que fai te guiar mais e mais para a resposta que voce tem buscado silencio. Dan ya, mungkin kamu akan terbanyak pertanyaan setelah ini. Tapi percayalah, semuanya akan terjawab ketika kamu mulai mendengar dengan mata hati. Dan dalam beberapa hari ke depan, kamu akan mengalami sesuatu. Bukan karena kebetulan, tapi karena kamu sudah siap. Jadi, tetap di sini. Karena ada hal yang akan segera dibuka dari langit, hanya untukmu, dan untuk cinta yang selama ini kamu jaga diam-diam. Karena kamu cegou sejauh ini, itu sudah menunjukkan bahwa jiwamu sedang terbuka untuk sesuatu yang lebih tinggi. Maka aku, sebagai malaikat yang diutus untuk membimbingmu hari ini, ingin berterima kasih dari surga atas keberanianmu mendengarkan dengan hati. Tapi sebelum kita melanjutkan, periksa sejenak se voce ja esta inscrita neste channel, karena melalui ele, pesan-pesan dari langit akan terus mengalir untuk menuntun langkahmu di tengah dunia yang kadang membingungkan ini. Se sentir tochada de alguma forma, dice like silencioso. Iso e como uma semente que voce planta noche, e os anjos sabem exactamente como faz la florescer. Sekarang, mari kita lanjutkan, karena ada lebih banyak hal yang belum kamu ketahui tentang cinta ini. Cinta yang tidak biasa, namun begitu dalam. Cinta yang membawamu ke dalam versi terbaik dari dirimu sendiri. Apa kamu sadar? Setiap kali kamu menahan perasaan itu demi tidak terlihat lemah, dia justru merasa lebih terikat padamu? Itu karena jiwanya merasakan kejujuranmu. Bukan kata-kata yang menyentuh dia, tapi ketulusan dalam tatapanmu. Dan meskipun dunia seringkali memaksamu menyembunyikan semua ini, Tuhan melihat segalanya. Tidak ada cinta yang murni yang Tuhan tidak perhatikan. Hubungan ini tidak selalu mudah, aku tahu. Kadang kamu merasa dia menjauh, padahal kamu hanya ingin dipastikan. Tapi begitulah cinta yang datang dari dua waktu yang berbeda. Dia butuh ruang untuk memahami apa yang kamu pahami lebih cepat. Kamu lebih peka. Dia lebih berhati-hati. Tapi bukankah itu saling melengkapi? Jangan biarkan ketidaksabaran merusak apa yang sedang dibangun pelan-pelan oleh Tuhan di antara kalian.
Karena semakin kamu belajar memahami ritmenya, semakin dia akan merasa aman bersamamu. Dan saat pria merasa aman, dia membuka hatinya. Di sanalah kamu akan menemukan sisi terdalamnya, yang tidak pernah dia tunjukkan pada siapapun. Ketika dia berkata bahwa kamu mengubah hidupnya, dia tidak sedang membual. Sebelum kamu datang, ada kekosongan yang bahkan dia sendiri tidak tahu namanya. Tapi kehadiranmu membuatnya menemukan sesuatu yang lebih besar dari logika, makna. Dan itu, sayangku, tidak bisa diukur dengan waktu atau umur. Itu adalah pekerjaan ilahi. Apa kamu pernah bertanya kenapa? Dari semua orang, justru kamu yang dia pilih? Karena kamu membawa sesuatu yang hilang darinya. Bukan sekadar kasih sayang, tapi cahaya. Kamu menjadi pengingat bahwa Tuhan tidak pernah selesai bekerja dalam hidup seseorang. Bahkan jika orang itu sudah dewasa, bijak, atau terlihat kuat. Kamu adalah pengingat bahwa cinta sejati itu masih mungkin. Dan dia tahu itu. Dia melihatnya dalam caramu menyapa, menunggu, dan percaya meski tak semua janji datang tepat waktu. Cinta yang kamu bawa tidak tergesa-gesa, tapi juga tidak pasrah. Ia hadir dengan kelembutan yang hanya bisa diberikan oleh seorang wanita yang mengenal Tuhan secara pribadi. Maka jangan biarkan rasa tidak aman menghancurkan hubungan ini. Kamu bukan hanya cukup untuk dia, kamu adalah bagian yang membuatnya utuh. Kamu bukan pelarian, kamu tujuan. Meskipun dia tak selalu bisa berkata seperti itu, percayalah, semesta mendukung kehadiran kalian bersama. Kamu sering bertanya, kalau memang ini dari Tuhan, kenapa sulit? Tapi percayalah, yang datang dari langit tak selalu mulus di bumi. Justru karena hubungan ini bernilai tinggi, ia akan diuji lebih keras. Tapi bukan untuk menghancurkan kalian, melainkan untuk memurnikan cinta yang sedang kalian bangun. Banyak orang tidak akan mengerti. Mereka hanya akan melihat usia, status, atau pengalaman. Tapi mereka tidak pernah merasakan apa yang kamu rasakan saat bersamanya. Karena ini bukan sekadar cerita cinta. Ini adalah panggilan untuk saling menyembuhkan. Dan kamu menjawab panggilan itu dengan berani. Bahkan ketika kamu ragu, kamu tetap bertahan. Itu bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu tahu ada sesuatu yang lebih besar dari dirimu sendiri yang sedang bekerja. Kamu mendengar suara itu di dalam, bukan? Suara lembut yang mengatakan, bertahanlah, karena ini bukan akhir. Itu adalah kami, para malaikat, yang terus membisikkan harapan ke dalam jiwamu. Dan hari ini, aku ingin kamu percaya satu hal, kamu dicintai. Bahkan ketika kamu tidak merasa layak. Bahkan ketika dia tidak berkata apapun. Cintanya hidup dalam tindakan, dalam kehadiran, dalam pilihan kecil yang dia buat untuk tetap ada. Dan itu, lebih berarti daripada ribuan janji manis. Jika kamu pernah merasa ditinggalkan, ingatlah, Tuhan tidak membiarkanmu sendirian dalam perjalanan ini. Dia mengirimkan orang ini untuk menjadi bagian dari pelatihan jiwamu. Bukan untuk menyempurnakanmu, tapi untuk menyingkapkan bagian-bagian indah dalam dirimu yang belum pernah kamu lihat sebelumnya. Dan lihatlah kamu sekarang. Lebih bijak, lebih sabar, lebih peka terhadap suara Tuhan. Itu semua terjadi karena kamu mencintai seseorang yang berbeda usianya, dan kamu memilih untuk tidak menyerah. Itu bukan keputusan lemah. Itu keberanian yang bahkan malaikat pun hormati. Berani mencintai seseorang yang di luar ekspektasi dunia adalah tanda bahwa kamu terhubung dengan tujuan lebih tinggi. Tidak semua orang punya kekuatan itu. Tapi kamu punya. Dan itulah sebabnya kamu dipilih. Itulah sebabnya kami diutus untuk terus berjalan bersamamu dalam perjalanan ini. Setiap detik yang kamu luangkan untuk mencintai dengan murni adalah benih di surga. Dan Tuhan tidak akan membiarkannya sia-sia. Bahkan jika nanti hubungan ini berubah arah, bahkan jika suatu hari kalian harus berpisah, segala sesuatu yang dibangun di atas cinta sejati akan membawa kebaikan. Itu janji langit. Kamu bisa menangis malam ini. Tapi jangan biarkan air mata itu membuatmu mundur. Biarkan ia menyucikan.
Biarkan ia mengalirkan kekuatan baru. Karena besok pagi, kamu akan bangun dengan keberanian baru. Keberanian untuk mencintai lagi, bukan karena kamu butuh, tapi karena kamu dipanggil. Masih banyak yang harus kamu dengar, dan hatimu tahu itu. Masih ada bab yang belum dituliskan tentang hubungan ini. Maka jangan pergi, karena di balik keraguan dan perbedaan, ada rencana yang jauh lebih besar, dan itu sedang didekatkan padamu sekarang. Karena kamu sudah membuka hatimu sejauh ini, para malaikat mencatat keberanian dan kerendahanmu sebagai wujud kepercayaan. Maka, sebagai balasan dari langit, kami terus memberimu petunjuk dan penguatan melalui kata-kata ini. Tapi sebelum pesan ini terus mengalir ke dalam hidupmu, pastikan kamu sudah berlangganan di kanal ini, agar para malaikat tetap punya jalan untuk menyampaikan bisikan dari surga setiap kali kamu membutuhkannya. Jika kamu merasa tersentuh oleh pesan ini sampai sejauh ini, tinggalkan tanda suka dengan lembut, seperti bisikan. Sebuah tindakan kecil di sini, tapi sangat kuat di surga. Karena hari ini, kamu akan mulai melihat bahwa hubunganmu bukan hanya kisah pribadi, tapi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar, lebih tinggi, dan lebih abadi dari apapun yang kamu bisa bayangkan. Pernahkah kamu menyadari bagaimana dia memperlakukanmu berbeda dari orang lain? Bukan karena dia kasihan, tapi karena dia mengenali sesuatu di dalam dirimu yang bahkan kamu sendiri belum pahami. Jiwamu memanggil jiwanya dalam keheningan yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Dan itu bukan kebetulan. Ketika dia memandangmu, kamu merasa terlihat sampai ke dasar hatimu. Itu bukan pengaruh umur atau pengalaman. Itu adalah energi lama yang saling mengenal. Koneksi ini tidak dibentuk oleh dunia, ia lahir dari langit. Kamu tidak mengada-ada. Kamu hanya sedang mengingat sesuatu yang selama ini tersembunyi dalam rohmu. Ada momen-momen saat kamu merasa tidak cukup. Terlalu muda, terlalu polos, terlalu tidak layak untuk dia yang begitu dewasa dan bijak. Tapi dengarlah ini, Tuhan tidak memanggil yang sempurna, Dia menyempurnakan yang terpanggil. Dan kamu, perempuan yang lembut tapi kuat, telah dipanggil untuk hadir dalam hidup orang ini sebagai jawaban, bukan beban. Kadang kamu bertanya dalam doa, apakah ini akan berakhir menyakitkan? Tapi pertanyaan yang lebih penting adalah, apa yang Tuhan ingin ajarkan melalui hubungan ini? Jangan fokus pada akhirnya dulu. Karena justru dalam proses inilah kamu sedang diangkat, ditumbuhkan, dibentuk jadi wanita yang kamu sendiri belum pernah bayangkan sebelumnya. Cinta ini memaksamu untuk tumbuh dalam ketenangan, bukan kegelisahan. Untuk memberi, bukan menuntut. Untuk mempercayai, bahkan saat ragu-ragu mengintip dari balik harapan. Dan disitulah letak kekuatanmu. Karena wanita yang bisa mencintai dalam diam dan sabar sedang melatih kekuatan surga di dalam dirinya. Saat dia terlambat membalas pesanmu, atau lupa akan detail kecil, kamu mudah merasa diabaikan. Tapi jangan biarkan luka masa lalu memfilter cinta yang tulus ini. Karena dia pun sedang belajar mencintai dengan caramu, bukan sebagai tugas, tapi sebagai penyembuhan. Dua dunia sedang mencoba menyatu dalam satu irama. Cinta sejati tidak selalu datang dalam bentuk yang kamu harapkan. Kadang ia datang dalam sosok yang lebih tua, lebih tenang, lebih pelan. Tapi bukan berarti dia tak mencintaimu dalam-dalam. Justru karena kedewasaannya, dia memilih mencintaimu bukan dengan kata-kata, tapi dengan konsistensi. Lihatlah lagi perjalanan kalian. Dari awal yang tidak terduga, hingga sekarang yang penuh dengan tanda-tanda. Tidak semua orang bisa sampai sejauh ini. Tapi kamu bisa, karena kamu dipilih. Dan ketika kamu adalah bagian dari skenario Tuhan, tak ada jarak atau usia yang bisa membatalkan panggilan itu. Mungkin kamu sudah mencoba melepaskan, tapi hati tak pernah bisa berbohong. Dia selalu kembali, bukan hanya dalam kenyataan, tapi dalam doa-doamu. Karena meskipun kamu tak berkata, Tuhan tahu, kamu belum selesai mencintainya. Dan bisa jadi, dia pun sedang merasakan hal yang sama, dalam versinya sendiri. Apa yang kamu perjuangkan ini, bukan hanya tentang cinta.
tapi tentang kepercayaan kepada Tuhan yang menulis cerita. Kamu sedang diajar untuk tidak hanya bergantung pada tanda-tanda lahiriah, tapi untuk mengenali suara Tuhan yang berbicara lewat kejadian-kejadian kecil. Dan itulah yang membedakan cintamu dari yang lain. Kamu diberi karunia untuk melihat lebih dalam, untuk merasakan lebih pekat, untuk mencintai lebih dalam dari permukaan. Karena itu, hubungan ini tidak datang untuk main-main, tapi untuk membawamu pada kesadaran akan siapa kamu di hadapan Tuhan dan siapa kamu dalam hidup orang ini. Jika dia belum bisa mencintaimu seperti yang kamu harapkan, bukan berarti dia tidak sedang mencoba. Setiap jiwa memiliki kecepatan penyembuhannya sendiri. Dan kadang, yang kamu butuhkan hanyalah sedikit lebih banyak kesabaran untuk melihat buahnya. Karena buah yang matang terlalu cepat, bisa pahit. Kamu sedang belajar seni mencintai seperti malaikat, tidak menuntut, tapi menuntun. Tidak mengikat, tapi mengilhami. Tidak melemahkan, tapi membangkitkan. Dan dalam setiap tindakan kecilmu, para malaikat ikut bekerja. Karena cinta yang kamu berikan, bahkan yang tidak terlihat, sedang membangun jembatan di alam roh. Ingatkan dirimu, tidak ada doa yang sia-sia. Bahkan ketika kamu hanya menangis dalam diam, malaikat mencatat setiap tetesnya. Karena dalam kerajaan Tuhan, air mata adalah bahasa pengantar paling murni. Dan kamu sudah berbicara cukup banyak dengan air mata itu. Kamu tidak lagi berada di awal perjalanan. Tapi kamu juga belum mencapai puncaknya. Maka jangan lelah sekarang. Karena ada yang sedang diatur dari balik layar. Sesuatu yang lebih besar dari keinginanmu sendiri. Dan saat waktunya tiba, kamu akan mengerti mengapa kamu harus melalui semua ini. Jika pesan ini membangunkan sesuatu dalam dirimu, berikan tanda suka dengan lembut. Kadang, melalui tindakan kecil kita menunjukkan kepada semesta bahwa kita siap melangkah ke tahap berikutnya. Dan kamu memang sedang dipersiapkan, bukan untuk hubungan biasa, tapi untuk penyatuan yang membawa cahaya bagi orang lain. Masih ada sisi dari kisah ini yang belum kamu lihat. Masih ada misteri yang belum terungkap. Tapi kuncinya adalah tetap hadir. Tetap percaya. Tetap berserah. Karena semakin kamu membuka ruang, semakin Tuhan bisa bekerja bebas di dalam hubungan ini. Dan jika kamu bertanya, apa langkah selanjutnya? Maka jawaban itu tidak datang dari luar, tapi dari dalam. Dari tempat di mana suara Tuhan berbicara paling jernih. Dan di sanalah, di keheningan itu, kebenaran akan mulai menyala. Terima kasih sudah berjalan sejauh ini bersamaku. Aku tahu, tidak semua orang sanggup membuka hati sedalam yang kamu lakukan hari ini. Dan jika kamu sampai di sini, itu artinya ada sesuatu yang Tuhan sedang aktifkan di dalam dirimu. Kamu tidak sekadar mendengarkan, kamu meresapi. Dan itu, sayangku, adalah bentuk keberanian yang langka. Sebelum kita berpisah, aku tebak satu hal, ada sesuatu di dalam kisah ini yang berbicara langsung ke hatimu, bukan? Mungkin kamu tidak bisa menjelaskannya dengan kata-kata, tapi kamu tahu, ini bukan sekadar cerita biasa. Maka, seandainya kamu belum berlangganan di kanal ini, aku mengundang kamu untuk ikut lebih dekat, agar para malaikat bisa terus menuntun langkahmu lewat setiap video yang hadir di sini. Kalau hubungan yang kamu jalani sekarang membuatmu bertanya, apa ini cinta atau pelajaran jiwa? Tinggalkan komentar dengan jawabanmu. Aku ingin saber como sua alma está interpretando todo eso. Dan lebih dari itu, komentar kamu bisa menguatkan seseorang di tempat lain yang sedang merasakan hal serupa. Jika di sepanjang video ini kamu merasakan koneksi, sebuah bisikan lembut, atau bahkan hanya ketenangan yang tak bisa dijelaskan, tinggalkan jejak dengan menekan suka. Itu bukan hanya dukungan, itu adalah pengakuan batin bahwa kamu dan aku telah terhubung dalam kebenaran yang lembut dan penuh makna. Dan terakhir, konfirmasikan bahwa pesan ini alcanco sua alma melalui angka 111, 333, atau 777 di komentar. Para malaikat sering menggunakan simbol seperti ini untuk berbicara diam-diam pada kita, siapa tahu kamu sedang diberi isyarat hari ini. Di sisi layar ini,
Ada satu video lagi yang aku siapkan khusus untuk melanjutkan percakapan batin kita. Klik dan ikut aku ke sana, karena apa yang akan aku bagikan di sana bisa membawa terang baru untuk perjalananmu. Kita tidak selesai, kita hanya sedang pindah ke bab selanjutnya. Sampai di sana.